pelajaran biologi yang berikutnya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Berdoa dulu. Siap, gerak. Sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita baca doa bersama. Berdoa, mulai. Ahmad Fauji, Andita Septiani, Meli, Nancy. Nah, hari ini sudah tahu kegiatan kita apa? Sudah ya, kemarin karena kita sudah persiapan. Nah, di atas meja kalian itu ada alat dan bahan yang sudah kalian persiapkan kemarin sore. Di sini Ibu hanya mengingatkan kembali ya untuk mengulang materi kita yang telah lalu. Yang kemarin sebelumnya kita belajar tentang respirasi, sudah ya? Apa itu respirasi? Pernapasan. Respirasi artinya pernapasan. Nah, semua makhluk hidup itu pasti bernapas, ya? Karena salah satu ciri makhluk hidup adalah bernapas. Nah, hakikat bernapas itu adalah menghirup oksigen ya, atau udara oksigen, dan mengeluarkan karbon dioksida. Ada dua fase, yaitu fase yang menghirup itu disebut fase inspirasi, fase yang mengeluarkan ekspirasi. Nah, kalau pada manusia, Ibu kira kalian sudah paham betul. Sekarang pada hari ini kita akan mempelajari tentang respirasi pada hewan ya. Nah, pada hewan minggu yang lalu kita sudah juga ya pada hewan. Cuma hari ini kita akan memfokuskan respirasi pada serangga, yaitu belalang ya. Kelompok 1, ini LKS-nya. Tujuannya adalah untuk mengetahui besarnya volume reaksi oksigen yang diperlukan oleh serangga atau belalang. Kemudian alat dan bahannya itu sudah lengkap semua ya. Kelompok 1 mana? Bagaimana alat bahannya lengkap? Paslin sudah ada? Ya, oke. Squid, suntikan? Ada. Alat yang ini apa namanya? Ya, termometer. Gunanya adalah untuk pengetesan pada serangga. Coba tolong Daryanto bawa punyamu ke depan sini. Nah, mungkin kalian bingung nih, kok beda Bu dengan kelompok yang lain ya. Nah, kalau ini respirometer yang asli ya, ini bagus, simple, tapi ini resikonya gampang pecah, hati-hati, dan ini harganya juga lumayan mahal, jadi harus hati-hati. Ini jumlahnya terbatas ya, sehingga kalau terbatas ini tidak semua kelompok bisa melakukan praktikum, dan otomatis ada dua kelompok. Kalau kita kan hanya punya 2, berarti 2 kelompok nanti nggak bisa kerja. Makanya Ibu siasati ini membuat respirometer buatan. Nah, punya Ibu ini namanya Molika. Tahu Molika? Tahu. Apa itu? Model limbah kayu. Ya, ada tulisannya model limbah kayu, karena ini Ibu buat dari sisa-sisa kayu bekas ya, yang sudah nggak terpakai. Ibu buat sebagai alat respirometer juga, walaupun berbeda bentuknya, bahannya berbeda, tapi fungsi dan kegunaannya masih sama dengan yang aslinya. Dimasukkan ke dalam ya, begitu ya. Nanti selang berapa menit kalian hitung ya. Tiap berapa menit? 1 menit dihitung. Perjalanannya eosin yang warna merah nanti berjalan, dihitung ya. Nanti baru di rata-rata. Jadi sesuai di petunjuk LKS-nya. Setelah itu nanti kalian catat dalam bentuk tabel, diamati, kalian catat sampai nanti kesimpulan. Buat kesimpulannya ya. Sambil didengarkan sambil bekerja ya.
Mekanisme pernapasan pada belalang itu diatur oleh otot perut atau abdomen. Jadi ketika otot perut atau abdomen itu berelaksasi, maka volume trakea normal sehingga udaranya menjadi masuk. Nah, sebaliknya ketika otot abdomen berkontraksi, maka volume trakea itu akan mengecil sehingga udara itu akan keluar. Bagi tugasnya ini Elsinnya. Sekali lagi sekali. Berapa menit selesai? Sudah nyampe puncak. 4 menit. 2 menit. 2 menit nih sudah Dan sampai. dua 2 serangga 2 menit. 2 serangga 2 menit habis. Satu serangga berapa menit? Kalau 1 serangga Tes di sini. Cepat sekali ya. Ini tadi selangnya selang apa? Ini sama ini. Bagus ya? 34. 34. Ya. Oke. Tapi bagus. Menit ke 1. Disalin ya kalau sudah langsung percobaan pertama, kedua. Darah pada serangga hanya berfungsi untuk mengangkut sari makanan. Itu bedanya dengan darah umumnya pada hewan atau manusia ya. Darah pada manusia kan fungsinya untuk mengangkut sari makanan dan oksigen. Tapi kalau pada belalang hanya untuk mengangkut sari makanan. Darahnya lalu diangkut pakai apa? Pakai spirakel atau stigma. Setelah melakukan 2 kali percobaan, kami melakukan percobaan yang ketiga, yaitu dengan menggunakan belalang coklat. Pada menit pertama sampai menit keempat, ternyata lanjutan ilustrasinya berjalan dengan senang-senang. Silakan, ada satu pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Anita Septiani, saya dari kelompok 1. Di sini saya ingin bertanya, pada percobaan pertama itu kan gagal, tetapi itu kan dikarenakan tertutup sama plastisnya. Nah, di situ itu cairan eusinnya itu kan berjalan 1 sampai 5 menit, itu gimana caranya? Saya ingin menanggapi pertanyaan dari kelompok 1 yaitu Andita Septiani. Yang terjadi kan diameter selang sini 0,2, yang tertutup tidak keseluruhan 0,2. Maka dari itu belalang masih bisa bernapas walaupun cuma sedikit. Makanya kan lambat. Saya tambahin banyak plastisin pada ruang ini, lalu sampai tertutup, saya masukkan cairan eusin. Lalu saya tunggu, ternyata bisa jalan karena pengaruhnya tadi di sini masih ada rongga yang terbuka. Saya kasih banyak plastisin, akhirnya rongga itu tertutup, jadinya eusin yang dalam selangnya bisa berjalan dengan cepat. Ya. Ya, dari pembelajaran atau praktikum kita pada hari ini, jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa keperluan oksigen masing-masing hewan itu berbeda-beda. Itu tadi terbukti bahwa dari kelompok 1 dengan sampai kelompok 4 itu
kebutuhan oksigen untuk belalang itu tidaklah sama. Jadi keperluannya pertama yang mempengaruhi adalah kecepatan penarikan oksigen itu disebabkan oleh karena berat badan belalang juga sangat mempengaruhi. Kemudian tadi ada besar kecilnya pipa kapiler juga mempengaruhi. Kemudian tadi apa satu lagi ya tadi? Kapas itu juga jangan terlalu banyak di dalamnya, juga akan menghambat daripada fungsi KOH. Yang berikutnya adalah plastisin tadi ya. Plastisin yang untuk menutup botol itu haruslah serapat mungkin sehingga tidak ada udara yang bisa masuk. Jadi itu beberapa faktor yang menyebabkan mengapa eosin itu ada yang lambat dan ada yang cepat, sehingga itu akan berpengaruh terhadap oksigen nanti yang diperlukan oleh masing-masing belalang. Nah, mungkin itu saja kesimpulan yang bisa kita ambil dalam kegiatan pada hari ini. Nanti selebihnya kalian akan buat dalam bentuk laporan. Ada yang bisa banyak dipetik hari ini. Yang dari sini apa pengalaman yang bisa didapatkan? Jangan pernah menyerah bila melakukan sesuatu, terus mencoba dan Terus mencoba. Jangan menyerah. Kasih tepuk tangan. Cara kerjanya, kerjasamanya, kekompakannya, keuletannya, sampai presentasi sebenarnya semuanya bagus. Ada kekurangan saling menutupi sedikit. Di sini kurangnya ini, melengkapinya ini. Di sana kelebihannya ini, kekurangannya di sini. Jadi intinya manusia itu memang tidak ada yang sempurna. Andaikan berkolaborasi, jadilah sesuatu yang sempurna. Ya, kelompok terhebat yang pertama diberikan kepada kelompok terhebat dipegang oleh kelompok yang pertama adalah kelompok 3. Tugas buat kalian di rumah adalah nanti kalian membuat laporan yang selengkapnya dikumpul minggu depan ya. Tugas untuk LKS masalah respirasi dikerjakan, laporannya juga dikerjakan, nanti dikumpul. Ya, demikian yang dapat disampaikan. Salah hilang, mohon maaf. Selamat ketemu di pertemuan minggu depan. Tapi sebelum kita berpisah, kita menyanyikan dulu lagu Indonesia. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa tugas yang Ibu berikan dikerjakan, dan sampai bertemu minggu depan. Salah hilang Ibu mohon maaf. Ibu tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.